Halo Bu Sulfiani, nama saya Kianus Sander Ghazali dari kelas LM01 dengan NIM 2602069122. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang virtual machine, yaitu tutorial on how to use salah satu dari virtual machine, yaitu VirtualBox. Untuk agenda presentasi saya hari ini, yang pertama, ada introduction to virtual machine. Yang kedua, ada background of virtual machine usage. Yang ketiga, ada product knowledge, di mana saya memilih salah satu dari virtual machine yaitu VirtualBox. Yang keempat, tutorial on how to use VirtualBox dalam bentuk video nanti. Lalu ada closing. Pertama, introduction to virtual machine. What is a virtual machine? Apa sih itu virtual machine atau VM? Virtual machine adalah sebuah lingkungan berbasis perangkat lunak yang dirancang untuk meniru fungsionalitas perangkat keras komputer fisik. Dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi, VM memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi atau OS dan berbagai aplikasi di dalam sebuah sistem yang terisolasi, meskipun sistem operasi utama dan perangkat kerasnya berbeda. Virtual machine berfungsi layaknya komputer sungguhan, dengan CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat visual lainnya yang dialokasikan dari sumber daya perangkat keras fisik. Dengan ini, sebuah mesin fisik dapat menjalankan beberapa virtual machine sekaligus, masing-masing dengan OS yang independen tanpa saling mempengaruhi performa dan stabilitas satu sama lain. Teknologi ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti pengujian perangkat lunak di lingkungan aman, mengelola server dalam skala besar, atau menjalankan aplikasi yang kompatibel dengan OS tertentu. Beberapa perangkat lunak virtualisasi populer termasuk VMware, Oracle VirtualBox, Hyper-V, dan KVM, yang menawarkan fleksibilitas serta fitur-fitur berbeda untuk pengguna individu maupun profesional di lingkungan enterprise. Lalu ada background of virtual machine usage. Apa sih latar belakangnya digunakannya virtual machine? Yang pertama, karena isolasi dan keamanan. Virtual machine menyediakan lingkungan yang terisolasi untuk menjalankan sistem operasi atau aplikasi, sehingga aktivitas di dalam virtual machine tidak mempengaruhi sistem utama. Hal ini sangat berguna untuk pengujian perangkat lunak, eksplorasi teknologi baru, atau menjalankan aplikasi yang mungkin berisiko tinggi terhadap keamanan. Lalu background kedua, ada penghematan sumber daya dan biaya. Dengan teknologi virtualisasi, satu perangkat keras fisik dapat menjalankan beberapa virtual machine sekaligus. Ini mengurangi kebutuhan akan banyak perangkat fisik, sehingga lebih hemat dalam biaya perangkat keras, perawatan, dan konsumsi daya. Lalu background ketiga ada pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Virtual machine memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi dan lingkungan tanpa harus mengganti atau menginstal ulang OS utama. Ini mempermudah pengujian lintas platform dan mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak. Lalu, yang ketiga ada product knowledge, di mana produk yang saya pilih ini merupakan salah satu dari virtual machine, yaitu VirtualBox. VirtualBox, dia merupakan didirikan oleh Oracle, ini merupakan sebuah solusi virtualisasi berbasis hosted hypervisor yang populer untuk penggunaan pribadi, pengembangan, dan pengujian. VirtualBox terkenal sebagai platform gratis dan fleksibel untuk menjalankan berbagai sistem operasi di satu perangkat. Yang pertama, ada fitur utama dari VirtualBox. Pertamanya ada dukungan multiplatform, yaitu VirtualBox mendukung sistem operasi host seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris, serta berbagai sistem operasi GAS. Fitur utama kedua ada snapshot dan restore. Pengguna dapat membuat snapshot dari virtual machine untuk menyimpan status sistem tertentu dan memulihkannya dengan cepat. Yang ketiga, ada Virtual Media Manager, di mana dia memungkinkan manajemen penyimpanan virtual seperti disk, CD, DVD, dan paket USB dengan mudah. Yang keempat ada cross-platform compatibility. Itu VirtualBox memungkinkan migrasi virtual machine dari satu host OS ke host OS lainnya dengan mudah. Lalu ada dukungan ekstensi, mana dengan VirtualBox Extension Pack, pengguna dapat mendapatkan fitur tambahan seperti USB 2.0, 3.0 support,
RDP, dan PXE boot. Lalu, untuk kelebihan VirtualBox, yang pertama, dia gratis dan open source. VirtualBox dapat digunakan secara gratis, mana menjadikannya pilihan ideal untuk individu dan pengembang. Yang kedua, VirtualBox mudah digunakan. Instalasi dan pengaturan VirtualBox sangat mudah, bahkan untuk pemula. Karena interface-nya memiliki grafik yang intuitif dan user-friendly. Lalu yang ketiga, dukungan terhadap banyak OS. VirtualBox mendukung hampir semua sistem operasi populer sebagai host atau guest OS. Yang keempat, VirtualBox memiliki ukuran yang ringan dan fleksibel. VirtualBox dapat berjalan di perangkat dengan spesifikasi hardware yang sederhana. Untuk lebih terakhirnya, ada snapshot dan cloning. VirtualBox memiliki fitur tersebut yang memudahkan pengguna untuk menguji perubahan atau rollback sistem ke kondisi sebelumnya. Lalu ada limitasi VirtualBox. Yang pertama, VirtualBox memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan hypervisor lainnya seperti VMware atau Xen. Yang kedua, VirtualBox tidak cocok untuk produksi berskala besar, karena VirtualBox dirancang untuk pengujian dan penggunaan personal sehingga kurang optimal untuk infrastruktur produksi atau enterprise. Yang ketiga, fiturnya terbatas dalam versi gratis. Beberapa fitur canggih yang disediakan oleh VirtualBox, seperti dukungan USB 3.0 dan Remote Desktop Protocol, hanya tersedia dengan extension pack, di mana extension pack tersebut merupakan pack yang berbayar. Lalu ada keterbatasan dukungan grafis. VirtualBox memiliki keterbatasan dalam mendukung GPU dan aplikasi grafik berat, seperti game atau rendering 3D. Lalu ada tabel komparasi di antara VirtualBox dengan virtual machine lainnya, di mana saya pilih VMware dan Xen sebagai uh, pedomannya. Yang pertama, dalam aspek biaya. VMware di sini dapat uh, berbayar dan bersifat premium. Sedangkan untuk Xen dia gratis dan open source, sama seperti VirtualBox yang merupakan gratis dan open source juga. Untuk performanya, VMware memiliki performa yang tinggi dan optimal untuk enterprise, sedangkan Xen dia tinggi dengan dukungan para virtual, sedangkan VirtualBox performanya cukup baik dan cocok untuk pengujian. Untuk skalabilitasnya, VMware tinggi dan cocok untuk lingkungan besar, sedangkan Xen tinggi tinggi dan digunakan di lingkungan cloud, dan VirtualBox skalabilitasnya rendah dan lebih cocok untuk digunakan untuk penggunaan personal. Lalu ada kemudahan penggunaannya. VMware penggunaannya kompleks dan membutuhkan keahlian seorang IT. Sedangkan Xen dia kompleks dan membutuhkan pemahaman secara teknis. Sedangkan untuk VirtualBox penggunaannya sangat mudah karena antar mukanya atau interface-nya intuitif dan mudah untuk dimengerti pengguna-pengguna awam. Untuk fitur utamanya, VMware memiliki fitur utama HA, Fault Tolerance, vMotion, dan vSAN. Sedangkan Xen dia para virtualization dan keamanan isolasi. Nah, untuk VirtualBox, fitur utamanya snapshot, cloning, dan dukungan multi OS. Untuk konsumsi sumber dayanya, VMware konsumsinya lebih tinggi dibanding dengan open source lainnya. Kalau open source lainnya, open source seperti Xen dan VirtualBox. Untuk Xen, dia lebih ringan dengan bantuan para virtual, sedangkan untuk VirtualBox dia ringan dan cocok untuk spesifikasi rendah. Untuk dukungan OS-nya, VMware mendukung multi OS, masuk Windows, Linux, dan Unix. Untuk Xen dia mendukung mendukung OS, tapi dia fokus terhadap Linux. Sedangkan untuk VirtualBox, dia sudah mendukung multi OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Untuk fleksibilitasnya, VMware sangat fleksibel dengan manajemen terpusat, sedangkan Xen fleksibel untuk cloud dan server, sedangkan VirtualBox dia fleksibel untuk penggunaan individu. Contoh pengguna VMware yang umum ditemukan adalah perusahaan berskala besar atau IT enterprise. Sedangkan untuk Xen, dia AWS dan Rackspace. Nah, untuk VirtualBox, contoh pengguna yang umum ditemukan merupakan pengembang, mahasiswa, atau penggunaan secara personal. Lalu kita akan buat tutorial untuk how to use VirtualBox, bagaimana cara menggunakan VirtualBox.
Yang pertama, kita pergi ke website virtualbox.org, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pencet download, lalu kita pilih platform kita, apakah Windows, Mac, atau atau yang lain-lainnya. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan klik ini untuk mendownloadnya. Tapi saya sudah mendownload, maka saya tidak perlu klik Windows Host. Setelah itu, kita juga membutuhkan sebuah open source, sebuah image untuk nanti kita uji coba dalam VirtualBox. Saya pilih Ubuntu, kita buka website ubuntu.com, lalu kita klik Get Ubuntu, download Ubuntu Desktop. Lalu kita klik download, download yang ini, yang berukuran 5,8 GB. Setelah semua telah di-download, kita buka aplikasi kita, yaitu Oracle VirtualBox Manager. Akan ada tampilan seperti ini. Tampilan ini kosong karena masih baru, jadi belum ada tools yang digunakan. Nah, kita klik New untuk menambahkan. Kita klik nama Ubuntu. With folder, kita pastikan folder yang dituju memiliki storage yang tersedia. Lalu kita pilih untuk ISO image-nya tuh yang telah kita download tadi, yaitu Ubuntu yang berukuran 5,77 GB. Setelah itu akan otomatis tipenya Linux, subtype Ubuntu, version Ubuntu. Lalu kita pilih another install-nya, akan ada akan ada username, password, dan lain-lain. Untuk guest additions kita centang saja. Lalu hardware, ini untuk penggunaan memorinya kita set ke 4 GB, 4 MB, ya 4000 megabyte, di mana 4 GB di tengah-tengah agar dapat berjalan dengan lancar, tidak di ungu ataupun merah yang dapat menyebabkan lag. Untuk prosesor kita pilih 4 CPU, lagi-lagi di tengah agar dapat agar virtual machine kita dapat berjalan dengan lancar. Lalu hard disk, di sini biarkan saja ber 25 GB, tapi 25 GB ini tidak akan dimakan sebesar 25 GB apabila kita tidak menggunakan file seukuran demikian. Oke, kita buka, maka akan ada loading terlebih dahulu. Oke, setelah selesai loading, maka akan ada tampilan seperti ini, sama seperti desktop. Kita dapat klik yang ini, dapat muncul Firefox web browser, Thunderbird Mail, Files, Rhythm Box, dan lain-lain. Ini disediakan oleh ubuntu.com tadi yang telah kita download. Untuk ukurannya di sini kecil, kita dapat mengatur melalui fitur-fitur yang disediakan, yaitu pada fitur view. Kita bisa auto resize guest display atau full screen mode. Full screen mode. Untuk exit full screen mode, kita menekan tombol switch plus F, di mana pada switch merupakan kontrol kanan. Lalu ada fitur file, di sini ada preference, reset all warning, close. Untuk mesin bisa settings atau take snapshot. Ini yang merupakan salah satu fitur utama dari VirtualBox. Ada session information, file manager, show log, pause, reset, ACP shutdown. Untuk view bisa full screen mode, take screenshot, recording, adjust window size, menu bar, dan lain. Untuk input, kita bisa input keyboard atau mouse integration. Devices ada optical drives, audio, network, USB, shared folders, shared clipboard, drag and drop, insert guest edition, CD image. Lalu ada fitur help juga di sini jika tidak mengerti cara menggunakannya. Kayak ini, jika yang di full screen, kita dapat mengatur pada setting.
Ini scale-nya baru 100, kita ubah ke 180. Sesuai dengan PC Anda. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Dapat dilihat dengan jelas. Kita coba klik Firefox web browser. Akan ada loading. Oke, setelah loading selesai, kita dapat tampilkan Firefox. Kita contoh Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, Reddit, kita semua bisa 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 buka. Oke, sekian Bu Zulfiani, presentasi dari saya dan tutorial cara menggunakan VirtualBox by Oracle. Terima kasih telah mendengarkan, semoga dapat bermanfaat.